Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini Jokastoy akan ngebahas tentang penjelasan ending explain dari film Venom ketiga The Last Dance. Spoiler alert warning dulu nih bagi kalian yang mungkin belum nonton dan baru mau nonton weekend ini. Kembali lagi ke video Jokastoy kalau udah nonton ya teman-teman. Baik kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official akun TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja kita bahas. Here we go. Jadi setelah kemarin nonton film Venom The Last Dance ini, jujur aku gak ada ekspektasi apa-apa ataupun ingin A, ingin B, ingin C. Yang aku inginkan hanya menikmati action dan juga kolaborasi antara Eddie Brock dan juga Venom. Dan turn out filmnya tidak mengecewakan teman-teman. Benar-benar bisa dinikmati, seru juga, walaupun ada beberapa scene yang kelihatan terlalu panjang dan kayak nggak penting gitu, tetapi masih sangat bisa dinikmati secara keseluruhan dan worth it banget. Adegan koreografi fight scene, adegan pertarungannya oke, chemistry dan juga tektokan antara Venom dan Eddie Brock ini selalu jadi ditunggu-tunggu nih bagi para penonton, terkhusus penggemar Venom, baik di film-film sebelumnya. Kemarin aku juga sudah rating ya. Kalau rating dari Jokastoy itu 7,8 out of 10. Well, udah jelas banget ya, kelihatan di ending credit scene bahwa Null, God of Symbiote, itu akan membalaskan dendamnya sesaat setelah ia bisa terbebas dari planet Klintar, yang dimana ia terjerat dan juga terpenjara di Klintar berkat para simbiot termasuk Venom, Lasher, dan simbiot lainnya yang memang bekerjasama untuk mengurung Null di Klintar. Itu untuk penjelasan post credit scene yang pertama. Nah, kalau yang end credit scene, post credit scene kedua itu kan menampilkan si barista Meksiko itu yang survive dan selamat dari laboratorium di gurun pasir. Tetapi kita melihat ya bahwa ada serangga yang sedikit meminum cairan Venom gitu. Nah, ini mungkin akan jadi cikal bakal tersebarnya virus simbiot di kalangan para serangga teman-teman. Dan nanti akan terus ke hewan dan mungkin akan nanti terjadi seperti di event komik Venom First, yang dimana universe ini atau semestanya si Eddie Brock yang ini itu terkontaminasi dengan Venom semua ya. Jadi ada Venom X-Men, ada Venom Avengers, ada Venom Inhuman, semua manusia di Venom semua ya, jadi simbiot semua guys. Wow, pengorbanan yang dilakukan Venom untuk menyelamatkan planet bumi dari serangan Null dan agar si Null itu tidak terbebas dari penjaranya di Klintar lumayan sangat emosional banget ketika ditonton teman-teman. Bagaimana Venom ini sebenarnya sudah sangat terikat dengan si Eddie Brock dan ia mendambakan juga kehidupan yang tenang bersama si Eddie ini. Sepanjang film sangat disorot sekali di sini hubungan antara Eddie Brock dan Venom guys, sehingga penonton pun bisa merasakan kehilangannya Eddie Brock setelah mengetahui Venom mengorbankan dirinya untuk mati agar Null tidak terbebas, Codex tidak tercipta, dan alien-alien Xenopage yang diutus oleh Null ke planet bumi itu bisa mati juga. Cuman tidak dijelaskan di sini bagaimana Null bisa membuka portal antar dimensi seperti itu ya. Dan portalnya pun itu berasal dari pedang Necrosword dari si Null ini. Nah, ini nih yang seharusnya bisa kita dapatkan banyak informasi bagaimana bisa portal ini terbuka begitu saja. Gak ada ya penjelasannya, minim banget teman-teman penjelasannya. Aku juga mau nge-highlight bagaimana para simbiot ini bekerja sama untuk melumpuhkan alien Xenopage di beberapa scene pertarungan akhir final battle di Venom ketiga The Last Dance ini. Dan ini benar-benar memanjakan mata banget ya, tapi sekaligus heartbreaking atau sedih juga melihat bagaimana simbiot-simbiot ini langsung di KO-in, langsung dimatiin saat itu juga karena dimakan oleh alien Xenopage guys. Tetapi dari semua simbiot yang terlihat, yang survive itu cuma Agonia. Agonia adalah simbiot yang berwarna merah muda pink wanita. Ada simbiot warna hijau laser terlihat yang ternyata memasuki Officer Mulligan itu, tapi ternyata sudah is dead juga, udah mati dimakan alien Xenopage. Endingnya pun lumayan emosional nih karena Eddie Brock sudah berjanji akan membawa Venom untuk melihat patung Liberty di New York
York City. Di sini ia menepati janjinya, walau Venom sudah mati, ia tetap pergi untuk melihat patung Liberty di New York City, walaupun itu hanya dirinya sendiri. Dan film Venom ketiga The Last Dance ini juga sekaligus sebagai film perpisahan kepada Tom Hardy, karena ia sudah tidak akan memerankan Eddie Brock lagi ke depannya, teman-teman. Nggak tahu kalau saat event multiverse seperti mungkin Secret Wars atau misalnya Doomsday atau event multiverse lainnya juga bisa sih. Tetapi untuk sekarang kontrak Tom Hardy sebagai Eddie Brock dan juga film Venom ini sudah selesai atau dipospon gitu. Nggak tahu nih Venom akan muncul kapan lagi ya. Tapi yang jelas untuk saat ini mereka berhenti dulu nih projectnya guys. Sehingga memang kemunculan Null di end credit scene dan juga di ending film ini lebih ke ngekoneksiin atau menghubungkan ke event film Spider-Man Tom Holland, Spider-Man keempat yang katanya rumornya ini berjudul King in the Black dan akan terkoneksi, serta main villainnya ialah God of Symbiote Null, yang dimana ini merupakan lanjutan dari ending kisah Venom The Last Dance. Jadi sampai sini udah paham ya teman-teman bahwa memang film Venom ketiga The Last Dance ini adalah film penutupan dari franchise Venom ini, yang dimana mungkin pada waktu itu Sony Spider-Man Universe hendak mengumpulkan para villain ini dan membentuk Sinister. Tapi nggak jadi ya, dengan kegagalan film Morbius serta kegagalan film Madame Web, akhirnya memang fokus di Venom ini aja. Semoga nanti akhir tahun akan rilis Kraven the Hunter, itu tidak malah anjlok lagi ya guys. Ini sudah bagus nih Venom ketimbang film Madame Web dan juga Morbius. Nah, Kraven the Hunter harusnya lebih bagus lagi dari Venom yang akan rilis akhir tahun, liburan akhir tahun di bioskop nonton Kraven. Jadi kalau berdasarkan ending film Venom The Last Dance, berarti hanya tinggal satu simbiot yang tersisa, yaitu simbiot Agony yang berada di tubuhnya Dr. Payne di planet bumi. Karena untuk simbiotnya si Eddie Brock Venom sudah tidak lagi, sudah mati. Dan simbiot-simbiot lainnya juga terlihat di film itu mati juga ya pada saat final battle melawan para alien Xenophage. Sehingga yang tersisa ialah simbiotnya si Agony ini yang keren banget kekuatannya, bisa speedster atau cepat gitu ya berlarinya sama kayak Flash guys. Ada sedikit petir-petirnya gitu. Dan inangnya adalah Dr. Payne. Jadi udah pasti setup ending film Venom ketiga ini ke God of Symbiote Null dan perang antar simbiot ini ya. Tetapi nanti fokusnya akan ke Spider-Man keempat, Spider-Man-nya Tom Holland, bukan fokusnya ke Venom lagi. Ya mungkin akan bertemu nih mereka ya, mengingat bahwa Eddie Brock sekarang berada di kota New York City, ya lumayan deket lah dengan tempat tinggalnya Peter Parker MCU. Jadi overall sih keseluruhan kalau review jujur dari Jokastoy, ya film ini tidak seburuk seperti yang diberitakan ya teman-teman. Mungkin mereka ngomong buruk itu karena ekspektasinya ketinggian. Pokoknya dalam menonton film-film Sony, ekspektasinya direndahin ya teman-teman. Jamin kalian pasti akan menikmatinya dan puas nontonnya. Gak usah berekspektasi tinggi-tinggi daripada nanti kacau dan malah kecewa, malah menyasar dan menyalahkan movie-nya padahal salah ekspektasinya. Tapi keren banget sih film Venom ketiga ini ya. Lebih kreatif lah dari segi plot alur ceritanya. Walaupun memang rata-rata banget mid-range cerita story-nya, tetapi ini lebih kreatif dibanding Venom yang pertama dan Venom yang kedua. Aku yakin ratingnya akan lebih tinggi daripada film-film Venom sebelumnya. Ceritanya juga kayak langsung straight to the point ya. Jadi tidak bertele-tele dan nggak banyak bacot tetek bengek gitu. Langsung straight to the point. Siapa yang datang, ancaman apa yang akan menyerang planet bumi, yaitu si Null, langsung dibeberkan di cerita ini. Jadi nggak banyak bertele-tele lah. Ini yang aku sukain dari pace atau fase dari setiap arc di film ini. Penggunaan istilah codex atau sebuah kunci yang bisa membebaskan si Null dari penjaranya Clintar, ini ide yang sangat cemerlang. Apalagi menampilkan versi codex Venom yang sama seperti di versi komiknya. Jadi kayak ada lingkaran Uzumaki gitu ya, warna merah guys. Nah jadi aku suka banget di mana codex ini tercipta jika simbiot berhasil menghidupkan kembali inangnya yang mati. Nah, dalam case di film sebelumnya, Venom pernah mengembalikan hidup dari si Eddie Brock ketika dia mati ya guys. Nah, jadi terciptalah Codex di sini sebagai kunci Null gunakan untuk membebaskan dirinya dari penjaranya di Clintar sehingga ia bisa berbuat jahat. Nah, tetapi untungnya Codex ini tidak akan berfungsi jika salah satu dari simbiot dan inangnya itu mati. Nah, dengan case-nya di sini ialah Venom sebagai simbiot yang berkorban. Jadi Codexnya pun hilang ya guys.
tidak bisa digunakan lagi. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku tentang ending dari film Venom ketiga The Last Dance ini. Kalau ada pertanyaan boleh banget komen di kolom komentar, kita diskusi bareng, kita omongin bareng film Venom ketiga ini. Dan bagi kalian yang belum ke bioskop, segera ke bioskop ya teman-teman. Filmnya worth it banget dan sangat menghibur juga. Tidak seperti Madam Web atau Morbius guys. Jadi aman ya. Well guys, itu dia video penjelasan dari aku. Semoga bisa menghibur dan menambah informasi kalian semua. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye and see you next time.